persiapan untuk tanam. Jadi ini benih yang kami. Ini benih apa nih? Benih tomat. Benih tomat ini usia berapa hari? Ini 7 hari. 7 hari. Lalu ini benih tomatnya bibitnya dari mana? Dari yang ditanam itu ya? Tidak, kita pakai benih yang bersertifikat. Yaitu kita beli di penyedia di toko, toko benih. Oh, benihnya pun harus bersertifikat. Luar biasa ya, mesti harus benar-benar mempunyai kualitas yang baik ya. Itu juga dihitung ya? Oleh dia dihitung ya? 1.750 per pak. Sahabat terkasih, hari ini UKM Aufi menyelusuri pedesaan yang sangat amat jauh dari perkotaan. Desanya sangat amat asri. Kami menemui salah seorang anggota KSP Kopdit Obermas Momere. Ini adalah salah satu anggota yang bergerak di dalam bidang pertanian. Kali ini kami berada di kebun beliau, nanti biar beliau yang menjelaskan bagaimana Mas Yan namanya ya Mas ya, itu memanfaatkan kredit usaha rakyat KUR yang dikelola, disalurkan oleh Kopdit Obermas. Mas, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Memperkenalkan diri, siapa Mas namanya Mas? Mas Yan. Mas Yan, ya. Gampang banget Mas Yan. Mas, Anda memulai usaha di bidang pertanian ini sejak kapan? Lalu menjadi anggota KSP Kopdit Obermas itu sejak kapan? Lalu bagaimana Anda mengelola bisnis di pertanian ini? Silakan. Baik Mas, ini awal saya bergerak di bidang pertanian khususnya hortikultura. Itu saya mulai dari tahun 2019. 2019, baru 5 tahun. Ya. Oke. Awal mula kami bergerak itu ya dengan keadaan kami yang serba kekurangan, seadanya kami upayakan. Oke. Memang sih dalam perjalanan pertama itu berkaitan dengan kami punya usaha ini, ya dari dia punya penghasilannya boleh dibilang bagus. Hanya dalam perjalanan ketika ini kita berusaha tentu ada halangan-halangan ya kan. Jalan tahun kedua itu kami di 2020. Oke. Itu ada hambatan ya, ada dalam kami menjalankan usaha. Apa itu hambatannya? Ada serangan hama waktu itu. Oh, hama, bukan hambatan lain ya, hama ya. Ada juga hambatan waktu itu 2020 itu kan waktu itu secara produktivitas tanamannya bagus, tetapi untuk pemasarannya susah karena waktu sedang itu kan COVID, ya, COVID-19 ya. Sehingga waktu itu diberlakukan PSBB. Jadi kami punya hasil tanaman ini kan tidak bisa pasarkan. Oke. Ya. Ini pemasarannya bagaimana? Pemasarannya ini kami langsung ke pedagang pengepul di pasar. Oke. Itu di Momere, di Kabupaten Sika ini, bahkan sampai ke luar kabupaten. Contoh di Kabupaten Flores Timur, Lembata, sampai ke Sumba.
Wih, jauh banget. Hasilnya berapa kalau dihitung? Ini pertanyaannya apa aja sih, Mas? Ada pare, ada tomat, ada cabai, ada apa lagi? Eh, Terong. ya, Heeh. kita biasanya juga dengan kacang-kacangan, buncis, ya kacang panjang. Tapi lebih banyak kita lebih orientasinya di tanaman ini saja, tomat, Oh, di tomat tomat. sama cabai. Kalau boleh tahu, ini kan tomatnya kan areanya cukup luas ya. Ya, Sekali lumayan. panen, itu musim panennya berapa lama dari tanam sampai panen? Lalu sekali panen berapa ton, Mas? Ya, karena kita sesuaikan dengan kondisi kita punya jumlah petaninya. Jadi contoh satu kali tanam itu, contoh tanaman tomat itu sampai selesai panen kami hitung biasa sampai 7-8 ton. Mulai panen perdana Panen sampai pertama terakhir sampai terakhir. 7-8 ton. 7 sampai 8 ton Itu baru tomatnya. baru tomat. Lalu cabenya? Ya cabai pernah kami biasa bekerja itu, kalau untuk cabai keriting itu biasa 1 sampai 2 ton. Itu cabai keriting. Cabai Cabai itu ada berapa macam sih? Sementara ini kami berusahanya ada 3 jenis cabai. Apa Cabai keriting, cabai besar sama cabai rawit. Cabai keriting, cabai besar, cabai rawit. Lalu kalau yang ini yang pare ya, namanya pare di tempat kami pare. Di sini apa namanya? Sini pare juga. Oh, pare juga. Ini bagaimana mulai tanam sampai panen itu berapa lama? Oh ini dia setelah kita semai, kita tanam ya 40 hari sudah mulai. Lalu usianya sampai berapa lama? Usia produksinya berapa lama? Ya, tergantung perawatannya. Oke, Kalau kita perawatan rawat- ya berapa lama? Kalau kita perawatannya bagus, ya itu bisa sampai 2 tahun? ya selama ini mungkin kami belum sampai ke 2 tahun. Sekalipun kami punya perawatan bagus, itu dia sampai di 1 tahun, Satu atau tahun. 1 tahun 2 bulan Oke. baru selesai panen. Lalu kalau panen parenya ini kan cukup luas lah. Itu berapa kuintal kalau panen? Sekali panen. Kita di sini kan pakai ini satuan apa? Satuan Satuan buah. Satuan buah begini. Ya. Oh, Per subur. Itu dalam satu subur itu ada 40 buah. Terus itu nanti kami bangun komunikasi tawar harga dengan pedagang pengumpulnya. satu subur itu apa ya? Itu satuan lokal kami di sini Oh. menyebutnya. Oh, ada tempat begitu satu subur itu? Oh, tidak. Satu apa? subur itu dia jumlahnya 40 buah. Oh, satu subur 40 buah. Iya. Satu subur harganya berapa? Ya dia kisaran di 70 sampai 100 ribu rupiah. Oh, sekali panen berapa subur? Bisa belasan sampai 20-an subur bisa. 20. Wih, besar juga panennya aja. Ini berapa lama panen, setiap panennya berapa lama? Untuk misalnya seperti ini. Ini berapa lama sih dari putih begini sampai besar berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Tidak sampai itu dia seminggu lebih. Oh, seminggu Kalau dia lebih. sudah segini bertunggu 1 minggu lebih Sudah panen ya? Oh, sudah panen. Ini Anda mempunyai kelompok tani. Ya. Anggotanya berapa? Saya punya anggota kelompok tani ada 12 orang. 12 orang, lahan akumulatifnya berapa hektar? Atau hanya di sini semuanya ngumpul di sini? Dia berbagi sampai di sebelah bawah. Oke. Dari total sekitar 2,5 hektar. Untuk satu kelompok ini? Satu kelompok. Lalu kembali lagi pada pemanfaatan penggunaan kur. Bagaimana Anda mengelola kur itu sehingga pengangsurannya juga tertib, pemanfaatannya juga efektif? Bagaimana ceritanya? Jadi begini, kami untuk usaha ini kan artinya ketika kami bisa dapatkan penghasilan atau dapatkan uang itu kan harus pada saat panen. Oke. Sementara kaitannya dengan kur ini kan dia punya angsurannya itu kan
harus berjalan tiap bulan. Oke. Ya, jadi kami punya cara pengelolaan bahwa setiap kali panen, ya, itu kan kami selalu manfaatkan satu tabungan yang disediakan oleh Obormas itu. Tabungan Sibuhar namanya. Oh ya, oke. Jadi dari setelah panen keuangannya itu kami masukkan di Sibuhar. Dari Sibuhar nanti untuk bayar KUR. Untuk bayar KUR angsuran per bulan. Jadi ketika kami belum masuk masa panen, ya pas kami punya tabungan di Sibuhar itu ada kami pakai untuk angsuran tiap bulan. Iya. Itu tabungan Sibuhar untuk apa? Untuk bayar KUR itu Anda berapa juta setiap bulannya harus mengangsur KUR? Sementara ini karena kebetulan saya mengakses dana KUR awalnya itu saya ajukan dana 50 juta. Jadi setiap bulan saya wajib mengangsur itu 1,1 juta 700 sekitar itu. 1.700.000 ya. Itu selesai berapa lama? Kurun waktu penyelesaiannya berapa lama untuk 50 juta? 34 ya. 34 kali. Iya. 34 kali angsuran. Selesai ya itu ya. Mas, ini tadi di desa apa namanya? Kok kami lupa? Ini Desa Kulidetung, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Oke. Lalu sebelum menjadi petani, kesibukan Anda sebenarnya apa? Ya saya perangkat desa. Oh, perangkat desa sebagai Kepala urusan perencanaan. Oh, perangkat desa sebagai urusan perencanaan pembangunan desa. Sampai sekarang masih luar biasa ya. Jadi perangkat desa yang menjadi petani ya. Lalu Anda kepada masyarakat yang ada di sini, karena Anda sebagai perangkat desa, lalu apa yang Anda gerakkan untuk menyejahterakan masyarakat Anda? Ya, artinya kan begini. Dari awalnya itu kan kita saya sendiri melihat kondisi masyarakat, terlebih yang saya lihat ini di kaum ibu-ibu. Oke. Ya, kita punya ibu-ibu di sini kan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan pokok mereka, ngurus rumah tangga, ada banyak waktu sisa yang kadang mereka tidak manfaatkan. Oke. Lebih banyak mereka pakai buat ngerumpi, gosip-gosip. Ya. Berangkat dari situ saya punya inisiatif, lebih baik saya ajak mereka kita buka kebun. Oke. Kita buka kebun. Jadi awal dengan ibu-ibu dulu kami kerja. Oke. Setelah itu kita melihat juga dengan kebetulan kami di desa ada bentuk perhatian dari pemerintah desa untuk kegiatan kegiatan pemberdayaan. Jadi setelah saya ajak kita harus kerja dulu, tunjukkan bahwa kami sudah bekerja, jadi kiranya ini bisa jadi perhatian pihak pemerintah desa sehingga nanti kami bisa dibantu dalam hal kami punya pengembangan usaha. Sebenarnya pastinya tidak hanya perangkat desa. Anda pernah nggak mengundang camat, mengundang bupati untuk masuk di area pertanian Anda ini? Oh ya, pernah. Camat pernah, bupati belum. Ada kepala dinas, terus ada pihak ketiga, itu kebetulan mereka dari yayasan. Jadi yang selalu kami bangun kerjasama, kami diberi dukungan. Lalu penyuluhan tentang pertanian Anda peroleh dari dinas? Iya, yang jelasnya ya pasti bahwa penyuluhan secara rutin itu dari dinas. Berapa lama periodenya untuk penyuluhan ke desa ini? Ya, setiap musim tanam, setiap jelang musim tanam itu selalu kami diarahkan oleh penyuluh dari pihak dinas pertanian. Ini musim tanamnya pas bulan apa yang paling efektif untuk sampai panen itu? Untuk saya punya kebun ini, ya musim tanamnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar saja. Oh, sesuaikan kebutuhan pasar. Iya. Tetapi kan di sini juga persoalan air menjadi persoalan nggak? Karena dekat kali mungkin ada persoalan nggak?
Ya relatif tidak ada persoalan karena kalinya ada di dekat bawah? ini. Kalaupun ada permasalahan itu paling Dipompa? di mesinnya. Iya, dipompa pakai mesin ya? Ya. Oke, jadi kalau seperti itu, kan ini kan kebutuhan pasar. Dalam 1 tahun itu kebutuhan pasar yang paling banyak apa? Lalu pas bulan-bulan apa? Yang saya lihat selama ini kebutuhan pasar yang paling menonjol itu untuk tanaman cabai itu, untuk jenis cabai, cabai sama tomat itu yang Paling menonjol. kebutuhannya menonjol sekali. Kalau cabai paling rendah harganya berapa? Kalau tomat harganya paling rendah berapa? Lalu kalau pas lagi apa namanya yang diharapkan petani kan harga tertinggi ya. Harga tertingginya berapa? Dan yang rendah berapa? Untuk tomat selama ini saya bekerja, untuk harga terendahnya itu ya mau dibilang pernah sampai dengan 0 rupiah. 0 rupiah? Karena tidak sempat tidak bisa Dijual? tidak bisa diterima di pasar karena terjadi overproduksi. Oh, sampai seperti itu ya. Nah, itu tidak dimanfaatkan, diolah misalnya, dikeringkan lalu dijadikan apa? Cabai kering gitu enggak ya? Enggak laku. Kalau yang ini tomat ya, kalau tomat memang ya kalau seandainya sudah tidak bisa kita pasarkan berarti dia sudah boleh dibilang dia Afkiran. ya. Lalu Ya, kenapa? dilepas saja di kebun, Oh, dilepas dibuang. dibuang. Ya. Wih, pernah Itu enggak harga terendahnya itu sampai segitu. sampai Tapi 0 ya? kalau harga yang paling bagus itu yang kemarin ini, kebun yang ini, Berapa? itu kebetulan sampai per kilonya 20.000. 20.000 tertinggi. Ya. Nah, kalau sempat membuang hasil produksi gitu, itu rugi enggak, Mas? Jelasnya rugi, Pak. Ya, begini, menghitungnya rugi kan, ini kan harus membayar KUR kan, harus angsuran KUR kan. Ya. Nah, itu seperti apa yang Anda alami, seperti apa? Pengaruh terhadap kita punya kewajiban untuk mengangsur di KUR ini Tidak ada memang karena sudah memang keluar. gagal itu, Heeh. penghasilannya sudah tidak ada. Ya kita cari jalan dengan contoh ada produk yang kami punya lain perkebunan yang masih ada, contoh ada kopra. Oh, ada kopra. Kami jual kopranya baru kami bisa pakai untuk ini. Artinya di luar sayur mayur ada perkebunan lain. Ada kopra, ada apa namanya tuh? Kakao. Kakao, ada jambu. Tapi saya punya kopra itu juga tidak seberapa. Kadang untuk KUR sebulan juga kurang. Ini Mas, kalau Anda kan perangkat desa, lalu Anda mengajak masyarakat untuk bertani, untuk berkoperasi, bagaimana caranya? Kebetulan saya ini juga ya jadi kelompok sahabatnya Obermas. Kebetulan saya yang menggerakkan. Jadi ya setiap kali ada kegiatan di pemerintahan desa atau boleh dibilang di tingkat lingkungan RT ada kegiatan, saya selalu menyampaikan ke saya punya saudara-saudara, saya punya bapak ibu mereka, ya ayo bergabung, karena di Obermas itu kan disiapkan salah satu dana KUR namanya itu. Nah, itu kan tujuannya untuk membantu kita punya usaha. Saya ajak itu, saya punya saudara-saudara, saya punya orang tua di sini. Ya, karena Anda adalah tokoh ya. Ya tokoh lah, wong namanya perangkat desa kan tokoh ya. Seberapa besar pengaruhnya Anda mengajak warga masyarakat menjadi anggota KSP Obermas ini? Seberapa besar? Kalau dihitung persentasenya di wilayah Anda kerja ini sudah berapa persen yang bisa menjadi anggota Obermas? Ya, artinya kalau seberapa besar saya punya pengaruh, saya juga belum bisa mengukur secara pasti. Tapi ketika saya ajak yang pertama, itu dengan satu kelompok kerja yang saya bentuk, ya puji Tuhan sampai sekarang kelompok masih tetap berjalan. Sekarang ada berapa kelompok sih Mas? Ada di tempat di lahan ini hanya ada satu kelompok. Satu kelompok. Tempat lain? Ada juga, tapi ya begitulah. Kadang jatuh bangun, hanya
itu tadi di kelompok yang kebetulan saya ini ajak mereka, kami bergabung dalam satu kelompok kerja di bawah naungan saya ini, di bawah bimbingan saya ini, tetap berjalan mulai dari awal sampai sekarang. Mas, Anda apa yang Anda ingin sampaikan kepada warga masyarakat, juga kepada penonton UKM Aufi ini? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada Inama Wewari Kirapulu Dua Rombongan Saweng, ya, menjadi petani ini, ya, tidak boleh berkecil hati, merasa pekerjaan yang tidak layak di mata masyarakat sosial, tetapi sesungguhnya jadi petani ini adalah jadi tulang punggung untuk kehidupan kita, sehingga pada kesempatan ini pada Inama Wewari Kirapulu Dua Rombongan Saweng, ayo kita ke kebun, kita kerja, jangan habiskan waktu Anda hanya untuk duduk ngerumpi, gosip-gosip hal yang tidak penting. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Sebenarnya kami ini didampingin oleh petugas pendamping dari KSP Kopdit Obermas. Mari kita masuk, Mas Jeffrey, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tugas dan pokok saya sebagai petugas lapangan. Di sini mendamping dari anggota dari semua setiap UKM. Di sini yang saya dampingi Bapak Yang Firus Lelang, dia ada usahanya hortikultura. Khususnya di sini ada sayuran. Kegiatan yang saya lakukan di sini ya mendampingin mulai dari satu, memotivasi tabungan, terus cara mengangsurnya untuk bagaimana supaya angsuran tetap berjalan dengan baik, terus usahanya tetap berjalan bagus begitu, supaya kedepannya usaha ini tetap berjalan, semua masyarakat di sini, anggota kelompok di sini, keluarga dari Bapak Yan, mereka bisa menikmati dan hidup lebih makmur lagi ke depannya. Itu pendampingan di pertaniannya. Lalu pendampingan pemasarannya seperti apa, Mas? Kalau tingkat pemasarannya di sini kita untuk tingkat pemasaran yang mungkin belum terlalu pendampingan belum terlalu maksimal kalau untuk pemasarannya, karena satu ada beberapa juga saya sudah ada kontak dengan ada beberapa klien begitu ada di pasar. Nah, di situ kita sudah membangun relasi untuk datang ya beli atau apa istilahnya pedagang pengepul begitu. Oke. Adakah kesulitan Anda di lapangan menjadi pendamping dari lembaga KSP Kopdit Obermas ini? Pengalaman lapangan Anda seperti apa? Untuk pendampingan kepada anggota, selama ini kendalanya itu satu, anggota mungkin untuk kegiatan kita memirin kooperasinya sudah terlalu banyak. Terus sistem yang saya bangun untuk semua anggota bisa merasakan, satu, membuat relasi dibangun dan kepercayaan. Satu, mulai dari angsuran pinjaman semua kita harus berikan supaya anggota dipercaya kalau Obermas ini ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita melakukan satu dengan kegiatan pertemuan bulanan. Kegiatan pertemuan bulanan di sini kita kebetulan Bapak Yan sebagai ketua, kami di sini melakukan kegiatan pertemuan mulai dari penjelasan mulai dari pinjaman, simpanan, dan menjelaskan bagaimana produk-produk di Obermas. Kalau untuk pertaniannya itu mungkin ada satu dan dua hal, dan ada ya menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan pengelolaan usaha, mungkin dari pengelolaan modal, terus setelah mendapatkan modal harus buat apa. Nah, begitu pendampingnya begitu, ada kasih modal, kita arahkan untuk membuka usaha supaya uang yang diperoleh dari Obermas itu bisa berguna. Ya, kalau tidak salah Mas di cabang agrobisnis ya. Nah, kan cabang Anda ini kan namanya sudah agrobisnis. Ya. Nah, menurut Anda apa kedepannya yang harus dikembangkan dengan menggunakan agrobisnis itu, Mas? Harapan saya yang kedepannya itu dari kami agrobisnis. Agrobisnis ini kalau dalam sistem pertanian ya itu sudah mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari itu kegiatan contohnya mulai dari pembuatan benih apa semua sampai dengan
pemasaran kalau dalam istilah pertanian agrobisnis. Ya, wilayah kerja saya ada 4 titik wilayah. Ada untuk dari pertama di wilayah kerja Nilo, ada di sana ada kegiatan juga banyak, ada usaha pertanian semua dan ternak. Ada yang di Bongboles itu ada usaha perkebunan, ada di Tilang itu ada perkebunan juga, ada kakao, ada perkebunan kelapa, ada yang holti juga, ada yang ternak. Nah, kalau di agrobisnis ini tentu ada data konkretnya ya. Iya. Berapa banyak yang ada di cabang agrobisnis yang dilayani lembaga ini, anggota-anggota yang mempunyai kegiatan pertanian, peternakan dan pertanian, peternakan dan perkebunan ya. Iya. Itu ada berapa banyak? Kalau untuk sekitaran untuk wilayah untuk saya punya kegiatan wilayah untuk yang saya pegang itu sekitar hampir ratusan ya ratusan, karena ada usahanya bervariasi. Ada yang misalnya pertanian, apa semua ternak itu semua banyak, dan ada banyak sudah mengakses di KUR, jadi itu yang saya senang. Semua bisa pinjam KUR, bisa menggunakan modalnya itu untuk kegiatan usaha. Khususnya untuk para petani di wilayah Maumere, harapan saya khususnya pertama untuk kaum milenial, mari kita semua masuk ke kebun, kita kerja. Semua yang kita kerjakan adalah hasil untuk kita ke depannya. Dan harapan untuk bapak mama di rumah, mari kita tama rumah, kita UA, biar kita dapat uang, bisa menyekolahkan anak, dan untuk kebutuhan ekonomi kita ke depan.